Pemirsa, inilah Pintok bersama saya Jackson Simanjuntak. Kali ini kita akan membahas terkait dengan peretasan pusat data nasional dan seperti apa dampaknya terhadap layanan publik. Dan bersama kita sudah hadir Chairman dari Lembaga Riset Keamanan Cyber Cisrek, Pratama Dahlian Persada. Halo Mas Pratama. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Baik. Ya, Mas, ini kan cukup mengejutkan ya. Serangan ini kan sudah terjadi sekitar 4 hari ya kalau nggak salah gitu, dan mengakibatkan 210 apa ratusan inilah ya yang berhubungan dengan pelayanan publik baik di pemerintahan pusat dan pemerintah daerah gitu, Mas. Nah, ini kan kalau dari Kominfo menyebutnya itu serangan dari ransomware ya, serangan virus gitu. Nah, sebenarnya boleh dijelaskan nggak sih Mas, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan serangan cyber menggunakan metode ransomware ini? Ya, jadi kan kalau melakukan peretasan macam-macam metodenya tuh. Ada yang menggunakan namanya SQL injection dan nyari database-nya, ada yang dia ngirim virus, malware gitu. Malware pun macam-macam. Ada spyware, ada ransomware, banyak lah ya gitu metodenya. Nah, ransomware ini sekarang menjadi tren. Saya juga sudah memprediksikan di tahun 2023 itu kita bilang ancaman 2024 ini ransomware akan semakin merajalela gitu. Jadi ransomware ini adalah peretasan yang menggunakan malware, ransom gitu, yang dia fungsinya adalah untuk melakukan enkripsi, mengenkrip semua data yang ada di server. Mengenkrip itu apa? Menyandi gitu. Jadi datanya itu menjadi nggak bisa dibaca, menjadi rusak gitu, sehingga hanya bisa dibuka kalau ada kunci untuk membukanya. Nah, itu satu apa sistem itu jadi terenkrip semuanya, nggak bisa dibuka semuanya gitu. Nah, oleh karena itu kenapa PDN ini ketika dia menjadi hosting dari 210 kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah gitu, semua file yang di dalamnya itu habis, rusak gitu. Jadi benar-benar hancur nih PDN kita nih gitu. Nah, kemarin kan ada imigrasi tuh sudah mulai live tuh kan, imigrasi, kemudian ada Yap. beberapa pemerintah daerah live gitu sesuai dengan pernyataan di konferensi persnya kepala BSSN gitu. Itu live-nya bukan gara-gara PDN sudah berangsur-angsur pulih, enggak. Itu live-nya karena imigrasi punya sistem backup sendiri manual di kantornya Oh, mereka. Nah, sistem backup itulah yang sama si imigrasi kemudian dinyalakan lagi, di-up-kan lagi gitu sehingga bisa digunakan untuk melayani orang di imigrasi di bandara gitu. Nah, kantor-kantor lain, kementerian lembaga lain, pemerintah daerah lain yang hanya menggantungkan sistemnya di PDN, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Karena untuk membuka file yang di encrypt tersebut, yang kena ransomware tersebut, itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Sampai sekarang sih belum ada historinya ya di dunia ini gitu. Orang terkena target ransomware terutama dari grupnya Lockbit. Brand Cyber itu adalah turunannya ransom dari Lockbit 3.0 gitu. yap. Grupnya grup Lockbit gitu. Itu belum belum pernah ada ceritanya berhasil membuka itu gitu. Nah, oleh karena itu si Pertas ini dia pede, dia minta minta apa tebusan 8 Tebusan. juta dolar gitu atau 131 miliar. Tebusan itu untuk apa? Tebusan itu adalah untuk si PDN ini kalau mau merecovery file-filenya, lu harus bayar loh gitu. Nah, bayarnya itu ketika bayar nanti akan dikasih key, dikasih Yap. kunci untuk buka file-file tersebut. Nah, yang jadi masalah adalah kita kan belum tahu nih aktornya siapa. Kita tahu di belakangnya ada Lockbit, di belakangnya ada apa namanya grup ransomware Lockbit 3.0 gitu. Tapi kita nggak tahu si pertas sebenarnya siapa. Kenapa? Karena Lockbit itu dia juga menyewakan toolsnya, malwarenya itu kepada orang-orang yang mau sewa. Namanya Oh, ransomware as a oke. service gitu. Nah, Mm-mm. kalau ternyata yang nyerang itu adalah orang-orang yang sewa ransom, kemudian kita bayar 8 juta dolar gitu, itu belum tentu juga kita dikasih key-nya karena mungkin orang itu nggak ngerti cara ngasih key-nya, kan dia cuma penyewa gitu. Ya Mm-mm. kan Mm-mm. dampaknya merusak, tetapi dia nggak tahu bagaimana merecovery-nya. Apalagi ketika pembayarannya menggunakan mata uang kripto. Yap. Itu sudah kita bayar 8 juta gitu. Nggak ada nggak ada Jaminan ya. jaminan.
bahwa nanti akan dikasih key-nya gitu. Bisa jadi setelah bayar 8 juta karena dia kesenangan kas dapat 8 juta dolar, bisa aja dia minta tambahan lagi, tambahin 10 juta dolar lagi baru kita kasih gitu. Hilang kita 8 juta dolar gitu. Sehingga memang tidak direkomendasikan malware ransomware itu kita bayar tebusannya gitu. Nah, terus gimana caranya? Ya, memang agak agak ini agak agak susah gitu karena memang harusnya kejadian seperti ini nggak perlu terjadi kalau PDN walaupun sementara memiliki sistem backup yang bagus. Sehingga ketika terjadi pengerusakan terhadap server utamanya, ada sistem backup yang dalam waktu nggak terlalu lama, dia bisa melakukan recovery. Hitungan saya harusnya di bawah 1 jam lah bisa recovery gitu. Nah ternyata sampai berhari-hari. Ya kan? Sampai Ya. sekarang juga belum ada solusinya gitu. Artinya apa? Artinya PDN ini tidak memiliki sistem backup yang cukup bagus gitu, tidak memiliki tata kelola yang bagus. Sehingga ketika terjadi insiden seperti ini, nggak ngerti harus ngapain gitu. Nah ini jadi problem, harusnya nggak boleh terjadi. Oleh karena itu, ini ini berarti tata kelola pusat data nasional kita itu nggak benar. Kalau benar, mereka pasti akan merancang dengan baik. Contohnya misalkan, PDN ini kan diklaim dia menjadi data center dengan tier 4. Tier 4 itu adalah level data center yang paling tinggi. Artinya apa? Jaminan online-nya itu adalah 99,995%. Jadi hanya boleh down 0,005% gitu. Artinya dalam 1 tahun itu maksimal hanya boleh down selama 4 jam gitu. Wow. Dan sistem sistem tier 4 itu harus ada redundansi. Redundansi power supply, redundansi backup, redundansi sistem, redundansi apapun harus ada redundan. Sehingga ketika ketika server utamanya itu down gitu, server redundannya backupnya itu langsung live lagi gitu. Nah ini kan enggak. Dan ini kita nggak bisa jamin sampai berapa lama. Ini 4 hari ini Ya. baru awal-awal aja gitu. Saya nggak yakin bahwa nanti dalam waktu sebulan 2 bulan selesai masalah ini gitu. Nah, yang jadi problem adalah di antara 210 kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah tadi kan sistemnya mereka juga down. Apa solusinya? Karena pemerintah sudah membuat aturan bahwa semua data itu harus dihosting, disimpan, diletakkan di pusat data nasional. Ini yang jadi malapetaka saat ini. Karena begitu Ya, satu pintu ya, Mas ya. Karena begitu dimasukkan ke pusat data nasional tidak aman, dan mereka tidak memiliki backup karena sudah mempercayakan datanya kepada pusat data nasional, akibatnya apa? Mereka nggak punya backup. Nah, imigrasi ini masih untung dia, masih punya backup gitu, sehingga masih bisa jalanin walaupun datanya nggak lengkap ya, karena data yang lengkap masih ada di Ya. backup. Nah, instansi lain itu sekarang masih sengsara, masih suffering nih gitu karena datanya ada di PDN semuanya dan mereka nggak punya data backup gitu. Nah, kalau mereka nggak punya data backup, kemudian data di PDN rusak, artinya kan mati nih sistemnya. Artinya apa? Pelayanan kepada masyarakat juga ikut mati gitu. Nah, Ya. itu termasuk pelanggaran bagaimana pemerintah tidak bisa melayani warganya dengan baik gitu, Mas. Iya, Mas Pratama, tadi kan sempat disinggung bahwa ada uang tebusan sekitar 8 juta dolar itu gitu. Nah, dengan kondisi itu sebenarnya pemerintah kemarin menyatakan tidak akan menyanggupi itu ya. Jadi tidak akan membayar gitu karena mungkin resiko-resiko yang tadi yang Mas Pratama sebutkan gitu. Nah, dengan apa namanya, dengan keputusan itu berarti kan mau tidak mau pemerintah yang harus melakukan backup kan Mas ya, berarti ya. Karena ketika nggak mau membayar dan ketika dibayar juga nggak ada jaminan bahwa kuncinya itu akan dikasih seperti itu. Itu gimana Mas? Ya memang saat desain awalnya memang harus ada backup, harus ada business continuity plan, harus ada tata kelola yang baik gitu. Bukan sekarang kejadian terus bikin backup, apa yang di backup percuma. Jadi dari awal itu harusnya ada backup. Nah ini yang tidak dilakukan karena sistem server utamanya sama sistem backupnya ternyata sama-sama bermasalah ini, gitu. Sehingga Hmm. yang tadi saya bilang bahwa ya memang nggak bukan rekomendasi membayar tebusan itu gitu Oh, karena kita oke. nggak tahu nih siapa yang kita bayar gitu. Jalurnya juga jalur yang tidak bisa kita kontrol karena uang yang sudah kita bayarkan nggak akan mungkin bisa kita tarik lagi karena itu nggak tahu Hmm. bayarnya kemana
gitu. Mm-mm. Jadi sekarang jalan terbaik yang harus dilakukan adalah ini BSSN itu harus full team gitu dengan ahli-ahli sandinya melakukan dekripsi, percobaan namanya cryptanalysis terhadap malware Brandshipper ini gitu. Kalau itu tidak bisa dilakukan, PDN dalam hal ini Kominfo Yep. harus mulai mengumpulkan lagi data-data dari masing-masing kementerian lembaga, walaupun data mereka nggak lengkap, tapi lumayanlah masih ada gitu. Karena sebelum migrasi ke PDN, pasti mereka punya backupnya tuh. Harusnya. Nah, itu yang di apa namanya segera diolah, di, di, diperbaiki, di online kan gitu ya sehingga apa sehingga layanan masyarakat ini bisa bisa terlayani lagi dengan baik gitu walaupun mungkin banyak data-data yang nggak lengkap gitu daripada nggak ada sama Iya. sekali ya kan Iya, iya, mendingan iya, iya. mendingan dikumpulkanlah itulah gitu dibantu pemerintah daerah kementerian lembaga gitu dibantu untuk melivekan lagi sistemnya. Iya. Iya. Kemudian yang ketiga, sistem pengamanannya harus diperkuat. Ini karena si Lockbit ini biasanya ketika dia masuk ke dalam suatu sistem, dia naruh nih backdoor. Sehingga Mm-mm. kalau tidak diaudit dengan benar, tidak diasesmen dengan benar, takutnya ada yang ngumpet nih malware-nya di satu komputer, misalkan petugas servernya atau petugas staf Kominfo atau siapapun gitu yang Mm-mm. nggak ketahuan sehingga nanti begitu diperbaiki backdoor ini bisa dijalanin lagi sama si peretasnya bisa melakukan Oh, oke. lagi gitu bisa kena berkali-kali lagi kita oleh karena itu harus disteril nih harus dicari di mana nih backdoornya gitu ya kan kemudian selanjutnya adalah ya udah bikin pengamanan yang benar gitu. Orang-orangnya pilih yang benar, bikin tata kelola yang benar, komitmen pimpinannya yang benar, bikin aturan apa regulasi yang benar begitu. Sehingga apa? Sehingga tidak terulang lagi di ke depannya gitu. Kalau enggak, ya percuma. Kemarin selalu dibilang bahwa ini listen learn. Kita ini udah kelamaan listen learn-nya. Udah kebanyakan apa namanya kementerian lembaga sudah bocor. Ya. Kemarin ada Polri, kemudian Kejaksaan, Istana Negara, Istana Negara, ya. Sipil, ya kan PLN, IndiHome, Telkom, semuanya Telkom. harus Mm. kena KPU gitu. Emang itu bukan pelajaran gitu. Ya. Kan kan kita harusnya belajar dari situ bahwa serangan peretasan ini nyata gitu dan semakin lama peretas ini semakin berkembang Ya. semakin kita apa punya kemampuan lebih gitu apalagi dengan adanya perkembangan AI mereka dengan AI-nya bisa nge-bypass sistem security yang ada di sistem milik kita gitu atau bisa ngumpet-ngumpet gitu nggak terdeteksi sehingga mereka bisa melakukan peretasan dengan gampang. Nah, itu kita harus sadar. Iya, Mas, kalau terkait dengan upaya yang dilakukan sama Dirjen Imigrasi ya, sebenarnya kan itu sebuah langkah maju ya, Mas, ketika mereka bisa berhasil mengaktifkan backup data gitu. Tapi kan pemerintah menganggap ini jadi kayak sebuah keberhasilan nih sebenarnya gitu. Padahal kan harusnya kan karena basisnya itu adalah dari setiap kementerian dan daerah gitu kan. Artinya kan sebenarnya ada basis data real yang dipegang oleh 210 lembaga dan kementerian dan pemerintahan daerah itu kan, Mas. Artinya sebenarnya kan itu harusnya tidak boleh dibuang begitu saja kan. Itu juga itu ya itu harusnya yang jadi backup sebenarnya gitu kan, Mas ya. Ya, ya belum tentu juga gitu. Ini imigrasi ini dia mujur aja. Kebetulan Hmm. aja dia masih punya backup gitu. Masih aware Mm-mm. orang-orang di dalamnya, dia masih nyimpan backupnya. Yang lainnya emang kayak imigrasi ya belum tentu. Ya. Ini kan sekarang yang down masih banyak. Kementerian Ya. Keuangan juga saya dengar down juga sistem apa namanya persuratan dan lain-lain gitu. Ini Mm-mm. masalahnya gini loh. Ketika pemerintah membuat aturan, mau menyatukan data, kemudian mau apa menggunakan pusat data nasional untuk semua sistem yang ada di negara kita gitu. Nah, kan disertai dengan pelarangan apa pembuatan server di lokal instansinya masing-masing. Iya, harus Ya, kalau terpusat. melakukan itu kan jadi pelanggaran hukum. Kalau Oh instansi iya. pemerintah Mm-mm. masih maksain beli server, itu kan mereka melanggar hukum. Karena ada aturan yang nggak membolehkan mereka harus beli server sendiri. Mm-mm. Imigrasi nekat, dia masih punya tuh.
Mm. server lokalnya, ya kan bisa disimpan sama mereka gitu. Dan itu akhirnya jadi blessing in the sky gitu. In Jadi disguise. jadi iya, jadi rahmat gitu sehingga dia bisa membalikkan sistem. Yang lainnya kan nggak ada, nggak bisa gitu, ya kan? Nah, oleh karena itu kenapa saya bilang kalau mau membuat sistem digital yang benar itu harus hati-hati karena ancaman cyber itu nyata gitu, ya kan? Nah, Ya, saat ini ya. saya nggak tahu tuh 210 lembaga itu mana saja karena juga kemarin nggak dibuka kan Nggak dibuka, lembaga mana benar. saja. Yang Mm. ketahuan ini kan karena berhubungan langsung dengan publik, dengan masyarakat. Sehingga masyarakat merasakan dampaknya sehingga mau nggak mau harus ngomong, ya kan? Mm. Nah, lebih Mm. banyak lagi yang mungkin nggak ngomong, yang sistem itu dipakai untuk bisnis to bisnis atau government to government gitu, atau untuk komunikasi dengan pemerintah, yang mereka mungkin malu untuk bilang bahwa mereka juga terdampak gitu, ya kan? Nah, ini juga menurut saya transparansi Kementerian Kominfo, transparansi institusi pemerintah, menurut saya perlu disampaikan sehingga masyarakat ini tahu yang terdampak mana sih gitu. Bukan karena masyarakat ini nyoba-nyoba error-error. Terus contohnya misalkan mau daftarin sertifikat halal kan nggak bisa sekarang tuh, ya kan? Jangan jangan gara-gara nggak ada informasi terus dianggapnya wah ini lagi error nih, padahal ada peretasan gitu. Nah, itu harus diinformasikan supaya masyarakat itu juga aware. Oh, berarti lagi bermasalah ya. Berarti saya nggak usah apply menggunakan online deh. Berarti saya pakai manual gitu maksud, iya kan? Nah, itu harus disampaikan dengan baik gitu kepada masyarakat. Iya, Mas, kalau untuk Kominfo sendiri, kalau sejauh ini Mas melihatnya seperti apa, Mas? Apakah langkah yang dilakukan Kominfo ini sudah tepat, atau sebenarnya seperti apa sih, Mas, sebenarnya bahayanya ini? Karena ini kan kalau dari pemaparan Mas tadi kan agak sulit ya kita melakukan recovery dalam waktu dekat gitu. Gimana, Mas? Ya bahayanya banyak dong. Yang pertama adalah layanan publik terganggu, udah pasti itu. Yang kedua, geng ransomware Lockbit ini, dia menggunakan malware brand zipper. Itu biasanya mereka nggak hanya melakukan ransom, nggak hanya merusak file. Tapi sebelum melakukan perusakan itu, mereka juga mencuri datanya dulu. Untuk apa dia mencuri datanya? Supaya kalau targetnya korbannya itu mereka punya sistem backup yang bagus, bisa merecovery, dia masih punya ancaman satu lagi, yaitu membocorkan data yang dicuri dari targetnya. Kalau dia nggak mau bayar, korbannya nggak mau bayar, datanya itu akan dipublikasikan. Persis sama seperti kemarin kejadian di Bank Syariah Indonesia gitu. Kalau data-data pemerintah bocor ya, karena banyak data konfidensial di situ, data-data rahasia negara, data-data penduduk, data-data Data pribadi, pribadi. itu kan membahayakan, merugikan masyarakat gitu. Apalagi di situ ada nomor kontak, nomor handphone, alamat rumah, nomor paspor dan lain-lain gitu. Kan bisa digunakan untuk melakukan kejahatan. Gara-gara kebocoran data itu sehingga banyak orang menjadi korban kejahatan, ditipu, kemudian menjadi korban fraud dan lain-lain gitu. Bahkan judi online pun ujung-ujungnya itu asalnya juga dari kebocoran data. Dari mana bandar-bandar judi, agen-agen judi itu bisa menawarkan judi online-nya? Emang bisa ngarang nomor handphone? Kan nggak bisa ngarang nomor handphone gitu. Padahal dia ngirimnya ke jutaan orang gitu. Artinya apa? Dia memanfaatkan kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia itu untuk melakukan penawaran iklan judi online-nya. Dan sampai detik ini, institusi baik pemerintah ataupun swasta yang mengalami kejadian peretasan dan menyebabkan data pribadi masyarakat itu bocor, kemudian dicuri gitu, itu nggak ada sanksi hukumnya yang tegas. Sehingga apa? Sehingga ya mereka santai-santai aja. BPJS Kesehatan masih santai, Iya, orang Kak, iya. juga santai, KPU santai. KPU santai, benar. Istana santai, santai-santai saja. Padahal korbannya di masyarakat begitu dahsyatnya. Orang jadi korban pinjol, orang jadi korban judi online, orang jadi korban penipuan, nggak ada tanggung jawab gitu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kok ini harus ada sanksi yang cukup tegas gitu. Nggak bisa ini dibiarkan begitu saja, termasuk juga vendornya. Ya kan bagaimana perusahaan sekelas Telkom, dalam hal ini Telkom Sigma gitu, ngurusin gini aja nggak bisa, standar gini aja nggak bisa gitu. Bikin backup center aja nggak bisa gitu. Lucu gitu. Artinya apa? Artinya ada masalah di situ. Masalah tata kelola, masalah
misalkan keamanan gitu, ya kan? Atau mungkin masalah pengadaan, jangan-jangan memang nggak ada pengadaan untuk data center gitu, ya kan? Nah ini Bisa jadi, banyak Mas. urusannya. Nah itu bisa dilakukan kalau kita melakukan audit dengan benar. Nah saat ini kan BSSN sama Polri diminta untuk membantu audit gitu. Nah BSSN sama Polri juga harus ngomong tuh kejadian apa yang sebenarnya terjadi ini gitu, ya kan? Iya, Walaupun iya, iya, sama, ya. sama lembaga pemerintah harus jujur tuh mereka harusnya apa yang terjadi. Gitu, Mas. Iya, iya. Mas, ini sebelum closing statement, kemarin tuh banyak juga yang mengusulkan agar apa namanya pengelolaan pusat data ini sebenarnya lebih bagus dilakukan oleh pihak ketiga gitu, Mas. Karena kan pemerintah itu adalah regulator ya, jadi bukan operator. Nah, tapi kan yang terjadi saat ini kan ini Kominfo semua ini yang megang, dia yang ngelola, Enggak dia dong, kan ngawasi pihak gitu ketiga. kan. Kan Pihak yang ketiga ya, Mas ya? pola pihak ketiga. Emang Telkom punya Kominfo kan enggak? Emang Oh Lintas iya, Arta punya enggak. Kominfo kan enggak? Emang udah Tidak pihak benar. ketiga yang melakukan. Cuma masalahnya pihak ketiga ini mau melakukan hal yang benar apa enggak kan gitu. Pemilihan pihak ketiga nah ini benar apa enggak gitu. Kalau Kominfo sendiri nggak mungkin lah. Kan Kominfo sebagai pengendali data, pemproses datanya Iya, adalah tiga dalam hal ini Telkom Sigma, ada Lintas iya. Arta gitu. Yang jadi masalah adalah bagaimana aturan standar keamanan itu diterapkan dengan benar. Ini kan nggak diterapkan sehingga jadi masalah. Nggak mungkin juga kalau Kominfo pakai stafnya bikin data center sendiri nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Iya, Iya. pasti pihak ketiga. Nah, pihak ketiganya siapa itu kan berdasarkan mungkin ada lelang dan lain-lain gitu. Pemilihan pihak ketiga ini juga menurut saya penting gitu, yang pihak ketiga yang memang benar-benar berkompeten. Oleh Oke, sebab Mas, itu, siap closing statement aja, Mas. Boleh? ya artinya pemerintah tidak boleh lagi meremehkan masalah keamanan cyber gitu. Karena kalau kita sudah mendigitalkan sistem, apapun sistemnya, keamanan cyber itu harus menjadi hal yang priority. Terima kasih kepada Mas Pratama Dahlian Persada, di Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber CISREC yang telah bergabung bersama kita pada Pintok kali ini. Pemirsa, ikuti terus Pintok-Pintok selanjutnya di pinusi.com.